Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang saya hormati dan yang saya cintai. Selamat berjumpa lagi dengan Sang Pengembala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, Sang Pengembala akan menyampaikan sedikit apa yang ada di dalam hati Sang Pengembala, khususnya kepada saudara-saudara saya, terutama panjenenganipun Gus Samsudin dan Pesulap Merah. Pertarungan sepanjang masa. Orang yang sabar bukanlah orang yang lemah. Justru dia adalah orang yang kuat karena mampu memenangkan pertarungan sepanjang masa, yaitu pertarungan melawan hawa nafsu. Maka dari itu, wahai teman-teman dan saudara-saudaraku, di mana saudara berada, mari sesama anak bangsa kita sesama mencari rezeki, tidak usah saling menjatuhkan dan saling menghina. Tunjukkan jiwa satria kita, bahwa seorang satria adalah tidak seperti seorang pengecut. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila kurang berkenan apa yang saya katakan, bahwasanya kalau saudara-saudara telah mengangkat cerita mengenai mistis, hipnotis, sulap, dan ilmu tenung atau ilmu santet. Kalau saudara-saudara, rekan-rekan mendukung apa yang saya katakan, saya akan ikut komentar di YouTube Sang Pengembala. Apabila tidak ada dukungan, maka kami akan melanjutkan video-video kami dalam rahana yang kami bisa dan sedikit yang kami miliki, tidak seperti saudara-saudara yang sudah luar biasa. Namun saya mulai kecil hingga seusia ini memang menjadi kegemaran dan hobi saya untuk melalang buana dari Sabang sampai Merauke, untuk tabarukan kepada para guru atau para kiai sepuh, yang mana saya hobi menimba ilmu kanuragan dari beliau-beliau. Kami paham juga tentang ilmu kanuragan. Bahkan kalau
saudara-saudara, rekan-rekan, para pemirsa setuju dengan program kami akan bongkar total tentang tenung atau santet atau ilmu kanuragan, bahkan kalau perlu ilmu magic dan sulap. Karena saya juga lama mengembara di kota Banten, Tangerang, dan saya juga lama tirakatan di Masjid Agung Banten, tepatnya Makom Sultan Maulana Hasanuddin, dan saya juga pernah singgah ke Uyut Gelung yang menurut sejarah memang pesariannya ada 7 tempat kalau tidak keliru. Bahkan saat pulang ke Banyuwangi, karena saya mengembara masih statusnya santri di Banyuwangi, didoakan oleh beliau, dan seingat saya dikasih ongkos zaman dulu 20.000 itu sudah banyak sekali mungkin. Tapi ternyata setelah sampai di Banyuwangi, uang yang asalnya 20.000 di jalan-jalan semua saya dibayari oleh orang-orang. Makanan saya maupun naik kereta dan lain sebagainya, ini sangat tidak masuk akal saya, saudara. Dan saya sempat mengambil beberapa ilmu kanuragan di daerah Banten, termasuk ilmu debus dan banyak ilmu-ilmu pengalaman saya tentang sulap. Dan ternyata saya membawa ilmu-ilmu dari kota Banyuwangi, saya bawa ke Banten. Di sana saya dipercaya untuk melatih teman-teman tentang ilmu kanuragan. Dan saya tidak lama di Banyuwangi, hanya 6 tahun, saudara. Dari para tokoh-tokoh pendekar, sesepuh-sesepuh yang mempunyai ilmu kanuragan, alhamdulillah saya sempat bersilaturahmi dan digembleng oleh guru-guru atau kiai-kiai di Banyuwangi, termasuk panjenenganipun Simbah Kiai Khaironi Ilyas Songgon Yajangan. Beliau juga saat itu benar-benar pendekar pilih tanding. Saya sempat dilatih beliau olah kanuragan. Yang paling mendalam di hati saya adalah ilmu Ibnu Alwan. Di situ mulai dari mutih 1 hari, 3 hari, 7 hari, 21 hari, sampai saya mengatamkan 41 hari. Tirakat poso mutih, terakhirnya pati geni, tidak tidur, tidak makan.
Dari beliau saya meneruskan melalang buana, saudara. Saya sempat belajar tinju di daerah Semarang, tepatnya di Lawang Sewu selama 2 tahun. Insya Allah kami juga menguasai teknis ilmu tinju dan hampir setiap hari saya diadu oleh teman-teman. Yang keluar darah, yang bengkak itu bagi saya sudah hal biasa karena menjadi makanan saya sehari-hari. Dan saya hobi untuk bertarung untuk membela kebenaran, saudara. Lalu saya paham banget daerah Banyuwangi dan saya juga meneruskan perjalanan di Sumatera, tepatnya Gunung Jempol, Lahat yang terkenal angker, saudara. Saya tirakat di situ. Alhamdulillah dengan ridho Allah sampai saat ini saya masih diberi umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya saya sudah tidak ingin muncul ke dunia pendekar atau menampakkan karakter-karakter bahwa saya sedikit mungkin bisa bela diri, tidak sehebat saudara-saudara yang di luar sana, atau sedikit ilmu kanuragan yang saya miliki. Akan tetapi mulai kecil saya memang merupakan hobi pecinta olah kanuragan. Saya tahu banget dan cara menggunakannya seperti apa. Karena zaman telah berjalan, di saat akhir-akhir ini rasanya saya juga ingin ikut menyampaikan pengalaman saya. Banyak yang mengatakan ilmu santet, tenung, dan lain sebagainya. Apakah Anda tahu benar apa yang dinamakan santet, tenung? Apakah Anda hanya tahu dari teori saja? Pertanyaannya, karena apa, saudara? Kalau menurut saya, dan saya juga terakhir kali bertemu beliau, Gus Maksum, yang saat itu saya mohon beliau untuk menghadiri pengajian umum Akhirus Sanah di Kota Blora, di gubuk saya. Saat itu sempat saya duduk-duduk bersama beliau di depan rumah. Seingat saya ada buk atau tempat duduk, dan di situ ada santri yang sedang menyombor sapi. Saya masih ingat betul, setelah berapa bulan atau berapa tahun beliau wafat. Kata beliau, tidak ada seorang muslim, tidak ada orang Islam yang menyembah kepada Allah dan melakukan sholat, dia bisa nyantet atau nenung. Saudara, kalau ilmu yang dipelajari oleh santri itu dilarang betul untuk maksiat. Boleh bertarung hanya kepada orang yang dolim, penista agama. Tidak diperbolehkan untuk berbuat jahat. Semua kiai, semua guru yang mengajarkan ilmu kanuragan pasti melarang santrinya untuk melakukan
perbuatan keji, termasuk main, maling, minum, dan mencuri, dan melanggar undang-undang negara. Itu jelas. Maka dari itu, saudara-saudaraku yang di luar sana, kalau Anda memang satria, jangan perang hanya di YouTube, saudara. Buktikan, tidak hanya teori, tidak hanya praktek, tapi uji kemampuan, uji tenaga, dan buktikan kalau memang Anda bisa. Teluh dan santet yang keluar, misalnya paku, silet, barang-barang tertentu, itu masih kelasnya TK, saudara-saudara. Itu kalau saya amati, dan begitu pula pendapatnya panjenenganipun Gus Maksum. Yang tingkatnya tinggi adalah yang jilmaan itu merupai kera yang besar, hewan yang besar, yang ingin mencekik dan membunuhnya. Itu yang tingkatannya lumayan besar, dan seperti kalau di Banyuwangi seperti api, bola-bola api yang terbang. Setahu saya, kalau ada seperti itu, kita menggunakan jurus Asmaul Husna, itu dia akan jatuh, saudara. Saat saya masih melalang buana di pedalaman-pedalaman Banyuwangi, saudara. Saya selama kurang lebih 30 tahun dipercaya oleh saudara-saudara untuk dititipi amanah orang-orang gila. Sebenarnya kemampuan saya belum seberapa, saudara. Akan tetapi karena kemanusiaan, akhirnya saya terima dan saya rawat. Kadang saat malam dia melawan dan lain sebagainya, itu saya jalani. Saya bersabar, saya tekuni. Jadi saya tahu persis seperti apa makhluk-makhluk gaib yang masuk, orang-orang gila. Di situ saya telateni sampai 30 tahun hingga sekarang saya kurang, atau saya mungkin dikatakan tidak sanggup lagi karena usia, dan mungkin kalau ada yang mau meneruskan, alangkah bahagianya, karena ilmu itu kalau tidak diamalkan seperti pohon yang tumbuh subur daunnya dan lebat tapi tidak berbuah, saudara. Maka ilmu bila diamalkan tidak akan habis, bahkan akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau saudara-saudara mendengar, khususnya para netizen yang mendukung program kami, setuju, kami akan bongkar total tentang sulap, tentang olah kanuragan, tentang ilmu kadigdayan, tentang santet, dan tentang tenung. Ini yang bisa saya sampaikan dahulu. Apabila teman-teman, rekan-rekan banyak yang mendukung program kami, maka akan kami sambung dan kami akan membongkar masalah 99 masalah dari sulap, tenung, maupun ilmu kadigdayaan, dan seperti apa jalannya ilmu kadigdayaan, dan seperti apa caranya mendalami. Saksikan, saudara. Terima kasih.
Apabila ada kesalahan, tutur kata kami yang kurang sopan, kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suwun.